bersama-sama mengagungkan nama-Nya. Oh Tuhanku, bila Kau mengaku. Oh Tuhanku, bila Ku mengagumi semesta alam hasil karya-Mu, bintang dan guru semua menjadi kuasa Kali-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Kau Maha Besar, Maha Besar, Penciptaku. Aku memuji Kau, Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku. Bila ku ingat akan kasih-Mu, bila ku ingat akan kasih Allah, hingga menyuruh anaknya mati, hingga menyuruh anaknya mati. Dia yang rela disalib bagi kita semua. Lunaslah dosa. Aku memuji kebesaran-Mu. Ya Tuhan Maha Besar,
dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Allah kami yang maha besar, Tuhan kami yang berkuasa atas segalanya, yang bertahta di atas kerajaan surga. Saat ini Tuhan kami datang menghadap ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau begitu baik bagi hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang rela mati bagi kami di kayu salib. Hanya Engkau Tuhan yang bangkit dan saat ini Engkau yang bertahta di kerajaan surga. Dan kami percaya bahwa Engkau yang memberikan keselamatan bagi kami. Hingga saat ini kami bisa menghadap di hadapan hadirat-Mu dan menyembah Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ampunilah Tuhan segala kesalahan kami. Ampunilah ya Tuhan segala pelanggaran kami yang kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Engkau mengoreksi sampai ke dalam hati kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk datang dan memuji Engkau saat ini. Engkau memakai seluruh peralatan kami Tuhan, yang kami pakai menyucikan dan menguduskan semuanya itu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah datang bagi kami untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu bagi kami. Dan saat ini kami menerima berkat keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat seluruh hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah saat ini kami memuliakan nama-Mu melalui ibadah ini. Dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa dipermuliakan sepanjang hidup kami Tuhan. Berkenanlah atas ibadah kami saat ini Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita adalah umat pilihan Allah. Kita dipilih, kita dikuduskan karena pengorbanannya. Saat ini mari kita bangkit, kita nyatakan kebesaran namanya. Kita puji namanya, kita dipilih. Perbuatannya
memuliakan nama. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sukacita karena kurnia yang indah yang penuh berkat, kurnia yang dianugerahkan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita, sehingga kita boleh diselamatkan saat ini. Kita pujikan kurnia yang indah penuh berkat. Jelas bisa, karena saya diberkati di mana aja. Menurut saya, kita bisa memuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saya seorang ibu rumah tangga, dalam seharian saya memuji Tuhan setiap hari dengan ketika saya melakukan semua aktivitas saya, mengerjakan semua pekerjaan rumah, saya bisa memuji Tuhan dengan bernyanyi-nyanyi kecil. Kemudian saya memuji Tuhan, berdoa, bersaat teduh, itu yang bisa saya lakukan. Dan juga dengan tingkah laku, sikap kita baik dengan keluarga dan juga ke tetangga tentunya ya. Kita ketika orang melihat kita pasti nama Tuhan yang dimuliakan. Ketika kita menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar kita, maka nama Tuhan yang akan dimuliakan. Melalui sikap, tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita yang mencerminkan sifat Tuhan. Bisa dengan nyanyi, bisa dengan berdoa, tapi saya sendiri prefer ke berdoa sih.
Karena itu adalah perintah Tuhan dan teladan Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sama seperti Mazmur 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Karena itu bentuk terima kasih saya karena Tuhan sudah memberkati saya. Itu sih. Karena kita adalah anak Tuhan, kita anak-anak yang dipilih Allah untuk membawa terang, menjadi garam bagi dunia. Dan ketika kita memilih untuk menjadi anak Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan, maka itu adalah sebuah harga yang harus kita benar-benar bayar dan benar-benar kita lakukan dan kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita adalah anak-anak Allah. Shalom jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Waru, dan setiap Anda yang sudah bersama dengan kami keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Waru, dan setiap Anda yang boleh melihat tayangan ini melalui channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Waru. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sekalipun pada saat ini ibadah dilaksanakan secara recording, namun saya rindu biarlah kita tidak kehilangan makna ini, oleh karena kita juga masih berada dalam lingkup pandemi dan kita juga harus masih menjaga protokol kesehatan. Dan saya percaya bahwa kita merindukan untuk kita boleh bersama-sama beribadah, untuk kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Namun sekali lagi bahwa kita pun juga harus ambil bagian untuk menolong upaya pemerintah supaya pandemi ini boleh segera berlalu dan kita boleh kembali bersama-sama beribadah di gereja. Jemaat Tuhan, di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, sesuai dengan tema kita di dalam ibadah kenaikan pada pagi hari ini, yaitu bahwa kenaikannya memberi kepastian pengharapan. Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita tentang kasih Allah yang luar biasa. Bagaimana ketika manusia terjatuh ke dalam dosa, ketika manusia kemudian bersembunyi dari Allah oleh karena rasa malu, tetapi Allah yang mencari manusia. Dan bagaimana Allah telah berfirman bahwa Allah akan menganugerahkan juru selamat bagi manusia. Karya Allah, kasih Allah telah dinyatakan di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, di dalam penderitaan, di dalam kematian Tuhan Yesus, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ketika hari ini kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, bahwa kita telah diajarkan bagaimana iman Kristen telah mengajarkan kepada kita sekalian tentang pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam peristiwa kenaikannya kita melihat dengan jelas bahwa pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah pengharapan yang pasti. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Demikian dituliskan dalam bagian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka, yaitu murid-muridnya, sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sebelum kita masuk dalam bahasan dari Lukas pasal 24, ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kedua. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4, ayat yang kedua, firman Tuhan menuliskan,
dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri sangat jelas. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus memberikan sebuah kepastian bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga menyediakan tempat bagi kita sekalian. Dan ketika hari ini kita belajar bagian firman Tuhan bahwa kenaikannya memberi kepastian pengharapan. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita bukan hanya beroleh penebusan dosa, bahwa kita bukan hanya beroleh pengampunan, bahwa kita beroleh jaminan keselamatan, bahkan jaminan itu adalah jaminan yang pasti. Dan jika kita menilik di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53, kita melihat ada sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa. Ada dua hal yang sangat penting yang dapat kita lihat di sini. Di dalam ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-51. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ada hal yang sangat menarik yang kita lihat di dalam ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-51. Bagaimana ketika Tuhan mengajak murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania, dikatakan lalu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Yesus memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Peristiwa yang pertama yang sangat menarik di sini adalah hal-hal yang menyertai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus memberkati murid-muridnya. Dan saya percaya bahwa berkat yang sama yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Bahkan dikatakan ketika Yesus sedang memberkati mereka, terangkatlah Yesus ke surga. Hal yang sangat penting yang dapat kita lihat di sini adalah kita bukan hanya tentang berbicara tentang kita beroleh jaminan keselamatan, tetapi bagaimana firman Tuhan dengan jelas peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dengan mengajak murid-muridnya pergi keluar kota dekat dengan Betania dan Yesus memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, terangkatlah Yesus ke surga. Ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Ada sebuah pesan yang sangat kuat yang ingin ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Kalau di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang kedua kita telah melihat, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51 Tuhan memberkati murid-muridnya. Dan ketika Yesus sedang memberkati murid-muridnya, terangkatlah ia ke surga. Ada sebuah gambaran yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Bagaimana pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah penegasan, ada sebuah hal yang ingin diungkapkan tentang sebuah kepastian dari pengharapan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-53. Ayat 52 sampai ayat yang ke-53 dari Lukas pasal yang ke-24 dikatakan, mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada respon yang nyata dari murid-murid yang melihat langsung bagaimana mereka beroleh berkat dari Allah, dan mereka kemudian sujud menyembah Allah. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka penuh dengan sukacita. Kemudian mereka berada di dalam bait Allah dan mereka selalu memuliakan Allah. Ada sebuah penggambaran yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Sekalipun kita tahu dan kita paham bagaimana perjalanan kehidupan murid-murid Yesus, tetapi dari peristiwa ini kita telah melihat hal yang luar biasa, bagaimana ketika murid-murid itu memperoleh berkat Allah, dan mereka melihat secara langsung bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka sujud menyembahnya, kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, mereka berada di dalam bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Inilah respon orang-orang yang telah melihat secara langsung sebuah kepastian dari sebuah pengharapan. Kehidupan kita saat ini memang kita tidak melihat secara langsung, tetapi Alkitab memberikan catatan-catatan itu. Alkitab menuliskan kesaksian-kesaksian itu. Dan inilah yang kita imani. Dan inilah yang kita pegang, Alkitab sebagai pedoman dalam kehidupan kita untuk kita menantikan janji Tuhan. Pengharapan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah pengharapan yang pasti. Mungkin bagi orang-orang di luar kekristenan mereka mengabaikan, tetapi bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menjadi percaya, ada sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita. Dan kita belajar dari murid-murid Yesus, bagaimana mereka sujud menyembahnya. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka berada di bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Apa yang telah disampaikan oleh tiga saudara kita, bagaimana mereka merespon tentang keyakinan pengharapan, termasuk bagaimana mereka memuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Sebuah pertanyaan yang luar biasa. Apakah bisa memuliakan Allah di luar gereja? Justru itulah kita dipanggil menjadi orang-orang percaya. Kita di dalam bangunan gedung gereja, kita bisa berbicara tentang kasih, kita bisa berbicara tentang pengampunan, kita bisa berbicara tentang pengabdian. Tetapi kasih kita, bagaimana kita memuliakan Allah dengan benar dalam kehidupan kita, kesungguhan kita dalam memuliakan Allah dalam kehidupan kita justru harus kita nyatakan di luar gedung gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda bisa memuliakan Allah dengan suara Anda. Anda bisa memuliakan Allah di dalam pekerjaan Anda. Saya sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, saya punya mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan setiap minggu di gedung gereja. Tetapi ketika saya kembali ke rumah, maka mimbar saya adalah keluarga saya. Apakah anak-anak saya melihat, merasakan
apa yang saya khotbahkan melalui mimbar gereja? Apakah Anda sebagai seorang ayah, Anda juga akan menjadikan keluarga Anda, istri Anda, anak-anak Anda, sebagai seorang istri, apakah Anda akan menjadikan keluarga, suami, anak-anak menjadi bagian untuk Anda menunjukkan kasih Anda kepada mereka sebagai wujud kasih Anda kepada Tuhan? Memuliakan Tuhan harus selalu nyata dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Kadang kita merasa bahwa kita bekerja dari pagi sampai malam untuk anak-anak. Kadang kita merasa bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Tetapi berapa banyak waktu yang Anda khususkan untuk keluarga? Karena itu penting memuliakan Tuhan dengan segala hal yang nyata di dalam kehidupan kita sekalian. Dan inilah yang harus menjadi respon kita ketika kita telah memperoleh kepastian dari pengharapan kita. Sesungguhnya hal ini bukan hanya tentang nanti ketika kita mati. Ketika kita melihat dari Lukas 24, 50 sampai 53, Yesus memberkati mereka. Dan kemudian mereka menyembah Allah, pulang ke Yerusalem dengan sukacita, mereka dalam bait Allah, dan mereka selalu memuliakan Allah. Inilah yang seharusnya mengajarkan kepada kita, menyadarkan kita, karena kita beroleh kepastian akan pengharapan kita akan kehidupan yang kekal, untuk kita selalu memuliakan Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Setiap Anda dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan Anda. Apapun pekerjaan Anda bisa menjadikannya untuk memuliakan Tuhan. Saya rindu setiap Anda dipakai oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan dimanapun Anda berada. Di gedung gereja, di rumah, di pekerjaan, di lingkungan manapun, untuk Anda selalu memuliakan Tuhan. Karena kenaikannya memberikan kepastian di dalam pengharapan. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau yang sungguh mengasihi kami. Engkau yang menderita, Engkau yang mati. Engkau yang bangkit, Engkau yang hidup, Engkau yang naik ke surga. Menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang menaruh iman dan percaya kepadamu. Ajar kami untuk kami boleh belajar dari murid-murid-Mu. Ketika mereka beroleh berkat dari Engkau, mereka sujud menyembah Engkau, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka berada di bait Allah dan mereka selalu memuliakan Allah. Ajar kami untuk kami selalu memuliakan Allah dimanapun di dalam setiap kehidupan kami sekalian. Untuk kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Bagi keluarga kami, bagi lingkup pekerjaan kami, bagi lingkup masyarakat dimanapun kami tinggal. Dan dimanapun ketika Tuhan izinkan kami berada, untuk kami selalu memuliakan Allah dengan segala hal dalam setiap kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami ditebus, kami dibenarkan, kami dipulihkan, kami beroleh jaminan keselamatan, dan kami akan menerima itu karena kenaikan-Mu ke surga memberikan kepastian di dalam pengharapan orang-orang yang percaya kepadamu. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan,
siapapun yang boleh melihat tayangan ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berkarya bekerja, membukakan setiap hati mereka untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, untuk mereka beroleh pemulihan dan mereka beroleh jaminan keselamatan, dan kami semua menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat Hari Kenaikan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.